Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat hikayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Begitu halusnya syaitan mengintai dan mencari titik lemah untuk menggelincirkan anak cucu Adam. Kemudian dimanfaatkannya sedemikian rupa. Dan syaitan tidak akan pernah lelah untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maka dari itu kita harus selalu waspada dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, karena di dalamnya terdapat tarikan setan yang sangat kuat. Seringkali tanpa disadari seseorang masuk ke dalam pengaruhnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sebagaimana dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang yang alim dan tekun beribadah. Ia bernama Barseso. Kisah ini tidak asing lagi di telinga kita, terutama di kalangan pesantren. Selama 220 tahun, Barseso beribadah kepada Allah dan sedikit pun tidak pernah melakukan maksiat. Ketinggian ilmu dan ketekunan ibadahnya nyaris tidak ada orang yang bisa menandinginya. Hingga namanya populer menggema ke pelosok negeri. Setiap hari ada saja orang yang datang kepadanya untuk menitipkan anaknya atau sekedar bertanya tentang masalah agama. Hingga muridnya mencapai sekitar 60.000 orang. Barseso juga menguasai ilmu batin yang menjadi daya tarik tersendiri bagi orang yang datang kepadanya. Hingga muridnya yang mencapai pendidikan yang tinggi mampu terbang tanpa menggunakan teknologi yang canggih. Namun sangat disayangkan, Barseso mati dalam keadaan kafir dan menjadi penghuni neraka selamanya. Allah yang lebih tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Singkat cerita, iblis mendengar bahwa Barseso ditakdirkan mati dalam keadaan kafir. Lalu iblis berniat mendatangi Barseso. Iblis menyamar dengan penampilan seperti orang sufi dan orang yang ahli ibadah. Lalu iblis mendekati tempat ibadah Barseso. Dan Barseso bertanya, "Siapa gerangan dirimu? Dan apa tujuanmu datang ke sini?" Kata iblis, "Kenalkanlah, aku adalah seorang yang ahli ibadah yang akan membantumu beribadah kepada Allah." Dengan tutur kata yang sopan dan wawasan yang luas menurut Barseso, Barseso pun menerimanya layaknya tamu yang terhormat. Mulailah iblis melancarkan aksinya. Iblis memperlihatkan ibadah yang belum pernah dilakukan oleh manusia dimanapun. Iblis beribadah dan berzikir selama 3 hari 3 malam. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Barseso pun heran dan penasaran. Ada orang yang beribadah melebihi dirinya. Akhirnya Barseso pun bertanya kepada orang itu, "Bagaimana caranya aku bisa menyamaimu?" Kata iblis, "Baiklah, kamu bermaksiatlah kepada Allah, lalu kamu bertobat kepadanya. Ingatlah, Allah Maha Pengampun
dan Maha Penerima Taubat. Jika kamu ingin menikmati kelezatan beribadah, maka sebelumnya kamu harus melakukan dosa. Lalu Barseso pun bertanya kepada iblis, bagaimana caranya aku melakukan dosa? Kata iblis, bagaimana kalau berzina? Barseso pun menjawab, tidak mungkin, aku tidak akan mungkin melakukan itu. Iblis pun mendesak, bagaimana kalau kamu membunuh seseorang? Jawab Barseso, aku tidak sanggup melakukan itu. Iblis pun terus merayu, bagaimana kalau kamu meminum arak sampai mabuk? Lalu Barseso berpikir, kayaknya dosa itu yang lebih ringan daripada yang lainnya. Lalu iblis menunjukkan ke sebuah tempat di mana biasa orang menjual arak. Dengan petunjuk iblis, Barseso pun membeli arak itu, kemudian meminumnya sampai mabuk. Dengan tidak sadarkan diri, Barseso berzina dengan wanita penjual arak itu. Tiba-tiba datanglah suami wanita penjual arak itu dan memergoki istrinya dan Barseso berzina. Suami itu marah dan terjadilah pertengkaran hingga Barseso membunuhnya. Sebagai ganjarannya, Barseso pun diarak oleh penduduk ke pengadilan dan diberi hukuman salib. Saat di tiang salib, iblis pun datang kepadanya dan bertanya kepada Barseso, bagaimana keadaanmu Barseso? Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Barseso pun meminta kepada iblis, turunkanlah aku dari sini, aku akan menuruti apa keinginanmu. Kata iblis, boleh, tapi bersujudlah dulu kepada aku. Kamu tidak perlu turun dulu dari tiang itu. Kamu bisa bersujud dengan isyarat. Saat Barseso sujud kepada iblis dengan isyarat, saat itu juga nyawanya dicabut. Akhirnya Barseso meninggal dengan tanpa iman. Demikianlah kisah Barseso, orang yang alim dan ahli beribadah, yang sampai mempunyai murid yang bisa terbang, tapi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Adapun hikmah yang bisa kita petik adalah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, man athbata li nafsihi tawaddu'an fahuwal mutakabbiru haqqan. Barang siapa yang merasa dirinya tawadhu, maka dialah orang yang sombong yang sebenarnya. Kita diperintahkan untuk tawadhu, yaitu tunduk dan rendah diri kepada Allah. Akan tetapi kita tidak diperintahkan untuk merasa tawadhu, karena tawadhu itu tidak muncul dari orang yang merasa mulia. Barang siapa yang merasa mulia, berarti dia adalah orang yang sombong. Sobat Hikayat, perlu kita ingat bahwa kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.